Bab 17. Melumpuhkan bos preman. Kamu cukup mampu, kamu dari padepokan atau perguruan silat mana? Tanya bos preman yang masih berdiri di lantai 2. Mendengar pertanyaan bos preman, Sanjaya cukup bingung karena bahkan dia sendiri tidak tahu satupun nama padepokan yang ada di Indonesia. Meski begitu Sanjaya akan mencoba mencari informasi dari bos preman. Saya dari timur, jawab Sanjaya seadanya. Dia tidak menjawab spesifik suatu nama padepokan, namun jawaban Sanjaya atas dasar dia berasal dari Jawa Timur, dan berharap untuk mencari informasi tentang suatu padepokan yang ada di wilayah timur. Oh, apakah kamu berasal dari padepokan Mangku Jagat? Tanya bos preman sekali lagi. Dari tadi kamu hanya bertanya, sekarang giliran saya bertanya dari padepokan mana kamu berasal. Sanjaya tidak mengkonfirmasi dari mana dia berasal, namun justru bertanya balik, berharap menemukan informasi nama-nama padepokan yang ada di Indonesia. Haha, saya dari padepokan Harimau Kembar wilayah barat. Sekarang setelah kamu tahu saya dari mana, cepat tampar dirimu 100 kali, dan bersedia tunduk menjadi anak buahku, mungkin aku akan menyelamatkanmu. Bos preman tertawa arogan sambil memperkenalkan identitasnya, sebab baginya bahwa padepokan dari barat adalah padepokan paling kuat di Indonesia. Dari percakapan dengan bos preman akhirnya Sanjaya tahu bahwa ada beberapa padepokan yang ada di Indonesia, setidaknya ada 2 yang dia tahu sekarang. Seorang laki-laki itu mendapat kehormatan dari kepalan tangannya, sedangkan seorang wanita mendapat kehormatan atas nama suami atau ayahnya. Jawab Sanjaya dengan nada dan kalimat sarkastik. Awalnya bos preman bingung dengan jawaban Sanjaya, namun setelah dipikir dan didalami maknanya, ternyata Sanjaya sedang mengejeknya menjadi wanita karena telah mengandalkan nama padepokannya daripada mengandalkan kekuatannya. Kutu kupret, kamu memintanya sendiri anak muda. Hari ini aku tetap akan membunuhmu, bahkan jika kamu memohon untuk menjadi anak buahku. Saut bos preman dengan ancaman yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Setelah beberapa percakapan dari nada suara Sanjaya, bos preman akhirnya membuat kesimpulan bahwa orang yang telah menghajar anak buahnya hanyalah seorang pemuda. Bos preman mengeluarkan aura tenaga dalam dan bersiap melakukan sesuatu. Melihat bos preman mengedarkan tenaga dalamnya, Sanjaya akhirnya tahu penilaiannya benar. Bahwa bos preman juga seorang praktisi tenaga dalam dan bahkan telah mencapai tahap kedua pengumpulan tenaga dalam, namun ada yang membuat Sanjaya bingung. Setelah melakukan beberapa kebaikan, mata batin Sanjaya semakin jelas, bahkan pandangannya kini mampu menembus keberadaan inti tenaga dalam milik bos preman. Inti tenaga dalam itu bisa dikatakan wadah tenaga dalam yang berada tersembunyi di bawah pusar. Inti tenaga dalam milik Sanjaya sebesar kepalan anak kecil, sedangkan inti tenaga dalam milik bos preman bahkan lebih kecil dari telur ayam. Hal inilah yang membuat Sanjaya bingung mengapa ada perbedaan tersebut. Dari ukuran inti tenaga dalam yang berbeda, Sanjaya membuat penilaian singkat. Karena inti tenaga dalamnya 2 kali lipat besarnya dari milik bos preman. Itu punya arti bahwa tenaga dalam yang dihasilkan bos preman lebih kecil, meski sama-sama berada di tahap 2 pengumpulan tenaga dalam. Bahkan Sanjaya merasa tenaga dalamnya bisa setara kekuatannya dengan bos preman meski saat masih berada di tingkat 1 pengumpulan tenaga dalam. Yang tidak diketahui Sanjaya kenapa ada perbedaan tentang ukuran inti tenaga dalam. Itu karena metode yang digunakan Sanjaya dalam mengolah tenaga dalam berbeda dari orang lain. Sebab yang digunakan Sanjaya adalah metode tertinggi milik para raja. Terima ini anak muda. Bos preman meloncat dari lantai 2 dan mengarahkan pukulannya yang sudah dialiri tenaga dalam ke arah dada Sanjaya. Bang! Sanjaya menahan pukulan bos preman dengan telapak tangannya yang dialiri tenaga dalam juga. Namun tenaga dalam yang digunakan Sanjaya hanya sebesar 50%. Dari 2 tabrakan itu, akhirnya tenaga dalam mereka menyebar ke samping seperti hembusan angin yang meniup beberapa furnitur, serta preman-preman yang saat ini masih mengerang kesakitan di lantai terlempar ke arah tembok. Melihat hasil yang didapat, bos preman segera meloncat mundur. Dia tidak menyangka bahwa Sanjaya juga seorang praktisi tenaga dalam, bahkan kekuatannya tidak kalah dari miliknya. Siapa kamu sebenarnya?
Kali ini ada tatapan serius di mata bos preman sebab yang dia tahu padepokan dari timur bukanlah praktisi tenaga dalam. Saya hanya tukang kebersihan. Saya datang untuk membersihkan sampah masyarakat seperti kalian. Dan jika kamu berjanji untuk menyudahi pekerjaan kotormu, kita juga bisa berhenti di sini. Jawab Sanjaya dengan santai. Haha, anak muda, kamu cukup percaya diri. Meski aku terkejut dengan kemampuanmu, namun itu belum cukup untuk membuatku takut. Jawab bos preman dengan arogan sebab dia masih memiliki kartu tersembunyi. Us. Bos preman melesat sekali lagi dengan tenaga dalam yang lebih besar dan mengarahkan tendangannya ke kepala Sanjaya. Bang! Sanjaya menangkis dengan lengannya, kemudian bos preman mundur, lalu melesat sekali lagi dengan tenaga dalam yang lebih besar dan mengarahkan pukulan ke bagian bawah pusar milik Sanjaya. Dengan target inti tenaga dalam milik Sanjaya, jika bos preman bisa menghancurkan inti tenaga dalam, maka Sanjaya akan lumpuh dan menjadi seperti orang biasa. Bang! 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 Berulang kali keduanya beradu pukulan dan tendangan, bahkan rumah yang mereka tempati bergetar dan hampir roboh. Tentu saja jika tenaga dalam secara langsung diarahkan ke tembok, maka rumah akan hancur seketika. Namun karena hanya efek benturan tenaga dalam yang mengarah ke tembok, sehingga tembok masih tetap utuh. Ada beberapa preman yang beruntung sehingga bisa merangkak keluar rumah, namun ada beberapa yang terjebak di dalam rumah yang menunggu kematian jika rumah itu roboh. Bos preman terengah-engah di suatu sudut rumah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sanjaya jauh di atasnya, sebab dia melihat sampai saat ini Sanjaya masih santai seperti tidak terjadi apa-apa. Karena nafas Sanjaya masih teratur tidak seperti miliknya yang terlihat sangat kelelahan. Karena kamu menolak untuk bertobat, saya hanya bisa melakukan ini. Ucap Sanjaya sambil bersiap melakukan pukulan terakhir. Us. Sanjaya melesat dengan ilmu saipi anginnya ke arah bos preman. Bang! Pukulan Sanjaya diarahkan ke inti tenaga dalam milik bos preman. Hal itu dilakukannya setelah terinspirasi dari serangan bos preman sebelumnya. Krak! 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 Suara inti tenaga dalam milik bos preman yang retak. Perlahan namun pasti dan akhirnya hancur. Bos preman itu tidak sadarkan diri seketika, entah hidup dan matinya tidak diketahui. Setelah bos preman pingsan, ketika Sanjaya hendak pergi dari markas para preman, dia merasakan energi spiritual langit dan bumi di tubuh bos preman. Bukankah dia sudah pingsan, bagaimana mungkin masih ada energi spiritual di sekelilingnya? Pikir Sanjaya di benaknya. Setelah energi spiritual itu dirasakan Sanjaya secara hati-hati. Energi itu berasal dari sebuah kantong celana, dan ketika diperiksa ternyata energi spiritual yang dirasakan Sanjaya berasal dari 5 butir batu berlian. Sanjaya tentu tidak menyia-nyiakan berlian itu. Dan setelah memperingatkan kepada para preman yang masih sadarkan diri agar segera bertaubat, Sanjaya lekas pergi dari tempat itu.